dari personal trainer saya pengen belajar ini karena menurut saya barber itu adalah salah satu peluang bisnis yang bisa dibilang lumayan sih di zaman sekarang ya, karena kan itu satu kebutuhan ya kan. Nama saya Muhammad Reza, nama panggilan biasa Reza, biasa Rejo juga bisa. Nah, kebetulan saya sekarang ngekos di daerah Tebet, tapi saya asal dari Manado sebenarnya. Nah, saya lahir tuh di Jayapura tanggal 12 Juli tahun 95. Jadi sebenarnya sebelum di Manado, saya baru balik Manado kan sekitar 2 bulanan tuh. Sebelum di Manado saya sebenarnya kerja di Jakarta juga. Nah, saya kerja di Jakarta sebagai personal trainer di salah satu perusahaan Mega Gym, dan karena kemarin sempat corona pandemik ya, jadi saya berpikiran untuk mengundurkan diri, terus saya ke Manado. Dan di Manado sama saya masih jadi personal trainer tapi freelance gitu sih, jadi kayak nggak terikat aja. Jadi sebenarnya saya pengen belajar cukur tuh udah lama, dari sekitar 3 tahun lalu kali ya. Cuman karena dulu masih sering main, jadi belum benar-benar fokus. Nah, dan karena saya pikir juga saya udah berhenti kerja di perusahaan, saya pengen buka barber sih rencana. Makanya saya dari situ pengen belajar cukur aja gitu. Jadi biar bisa tahu juga. Jadi awal mula saya belajar tuh sebenarnya di Indo Barber School, dan saya tahu Indo Barber School itu dari sosial media. Saya cari-cari kan tempat kursus dan saya dapat, ya udah saya follow dan saya chat si adminnya. Sebenarnya sih ada teman saya yang pengen ngajarin, cuman karena katanya dia juga sibuk, dan menurut saya sih kalau kita belajar langsung pada tempat kursusnya mungkin lebih bagus kali ya. Jadi pembelajarannya lebih teratur, kayak bisa teori dari sejarah barber, teknik-teknik, itu aja sih menurut saya, makanya saya datang ke sini. Nah, selama saya belajar di sini, suka dukanya ya, pertama sukanya sih saya nyaman gitu kan, belajar sini, trainernya baik-baik, siswanya juga baik, mau belajar sama-sama. Modelnya juga kadang kan banyak anak kecil ya lucu-lucu gitu. Terus kita setiap mau nanya ke trainer selalu diajarin dengan baik juga. Dan sampai sejauh ini untuk dukanya sih nggak ada sih. Kalau tantangan pasti ada ya, mungkin karena saya masih baru juga, mungkin lebih ke untuk belajar model cukuran yang lebih modern kali ya, kayak gitu sih. Kayak itu kan lebih teliti ya, harus cukur lebih teliti karena lebih detail kan. Itu aja sih. Kalau ya dasar-dasar ya alhamdulillah udah tahu lah. Kayak gitu. Menurut saya bisa, karena banyak teman-teman saya juga dari berbagai macam background. Contohnya ada teman saya yang pengacara pun juga dia belajar cukur, dia punya barber juga. Karena saya kan dulu kuliah di hukum ya, saya sendiri kan dari contohnya saya juga dari personal trainer saya pengen belajar ini karena menurut saya barber itu adalah salah satu peluang bisnis yang bisa dibilang lumayan sih di zaman sekarang ya, karena kan itu satu kebutuhan ya kan, karena kita sebagai laki-laki juga kan harus selalu terlihat rapi kan rambut. Jadi berbagai kalangan pasti bisa sih, tergantung mereka maunya atau tidak sih. Menurut saya seorang owner juga harus bisa cukur ya, penting. Bagi saya itu penting karena kita kan kerja, kalau mengharap hanya pada teman kerja atau mungkin karyawan ya
Misalkan kalau barber kita lagi rame atau mungkin karyawan kita lagi berhalangan untuk datang bekerja, kita bisa mengendal customer sendiri itu. Kayak gitu sih. Dan setidaknya juga kita ada pengetahuan lah tentang barber. Karena untuk menjadi seorang owner juga tidak cukup hanya untuk menyediakan modal, tempat gitu sih. Setidaknya harus bisa lah. Oke, menurut saya dunia barber ini bisa ya menjadi wadah bagi orang-orang yang terdampak pandemi. Mungkin orang-orang yang kena PHK dari perusahaan, bisa banget, tergantung sih mereka mau belajar atau tidak sih. Karena menurut saya kan barber itu kan suatu kebutuhan ya. Karena kan setiap orang tuh harus atau pengen terlihat rapi kan, dari model rambut, dan orang yang nyukur kan pasti banyak. Jadi kebutuhan untuk jadi barber tuh pasti banyak juga. Jadi kalau mereka mau pasti bisa lah. Kayak gitu sih menurut saya. Ya, harapan saya kedepannya untuk barber di Indonesia, semoga capster atau barber di Indonesia lebih dihargai lagi. Karena menurut saya pekerjaan semua sama ya. Apalagi barber ini kan kita melayani, otomatis juga kita melayani dengan baik. Jadi semoga lebih dihargai lagi dan semoga makin maju, makin kompak aja sih para capster Indonesia. Dan harapan saya juga semoga ada tiap tahun lah, mungkin salah satu kota lah di Indonesia diadakan event gitu untuk bisa kita sharing atau belajar atau berkumpul para capster ya, atau para barbershop di seluruh Indonesia sih, biar makin solid aja gitu. Pesan saya untuk para siswa di IBS ya, semoga makin semangat, makin semoga bisa lebih rajin lagi, lebih rasa pingin tahunya lebih banyak lagi, sama kayak saya juga. Terus kalau lagi belajar, lagi training ya fokus gitu. Itu aja sih, biar cepat kuasailah kayak gitu.